Iya, Bu. Iya, Bu. Semuanya masing-masing ya. Nah, eh, sekalian Bu Rati share ya. Nah, kalau yang sudah gabung Zoom ini, adakah yang IPK-nya masih di bawah 3, teman-teman? Ini ada Mas Budi Alhamdulillah. Kurniawan. Ya, Alhamdulillah satu kelas belum ada, Bu. Masih di atas 35. 3,5 ya. 3,5 semua berarti. Iya, di atas kalau nggak salah. Alhamdulillah, Bu. Oke, Mas Hasan. Berapa Mas Hasan nih? IPK-nya Di Mas atas Hasan. di atas 3,5. Alhamdulillah. Ada yang belum, artinya gini. Karena kalau misalkan IPK-nya di bawah 3, maka kita nggak bisa untuk mengambil full gitu ya. Hanya 21 SKS. Berarti ada satu mata kuliah yang tertinggal. Nah, itu kan jangan sampai seperti itu. Ya, kalau bisa usahakan lebih dari 3 sehingga apa yang ditawarkan di semester 2 ini bisa kalian ambil semua. Nah, itu ya teman-teman ya. Tuh, oke, saya akan mulai share untuk materinya. Nah, karena perkuliahan kita, ada yang ikut Ramidi? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya, berarti kelas E ini oke semua. Ramidi itu dimulai hari ini, artinya untuk pembayaran kan terakhir kemarin ya, kemarin Jumat. Nah, tadi saya ditanyakan berapa dosen, Bu, kalau Ramidi itu gimana? Ini kelihatannya sudah tutup hanya untuk case-case tertentu ya, seperti case perwalian saya tahun 2018 karena sudah mau drop out, maka ini dibuatkan jalur khusus gitu ya. Saya sampai tadi seharian ngurusi juga. Biar carane ya, sekarang kamu masih 40 SKS, yo kamu harus kejar. Takutnya nanti kalau di semester panjang dia hanya dapat 20 SKS itu nggak nyanda. Karena mengejarnya masih 40 SKS misalkan. Nah ya, kalau semester remedi bisa Bu, bisa. Jadi untuk memperbaiki. Tapi karena ini udah telat ya, Alhamdulillah juga di kelas E nggak ada yang ikut remedi berarti nggak ada masalah. Ya, tapi kalaupun misalkan besok-besok mau diulang, ada yang B pingin A, ya, ada yang dapat B masih pengen A, semuanya ya komplainnya ya. Nah, itu jadi di sini boleh ya, misalkan oh mata kuliahnya berarti nih tentang manajemen pemasaran nanti di semester 2 misalkan kok dapat C saya ingin perbaiki ya untuk B maka boleh tuh teman-teman ya semester remedi untuk kalian boleh ya tuh. Kemudian nah ya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga. Jadi kita mulai perkuliahan di tanggal 19. Hanya saja ini saya screenshot dari sistem informasi akademik. Jadi, apapun yang disimekar itu pasti berguna. Ya, siap misalkan nanti kalian perwalian, ya, milih kelas ya. Utamanya kalau misalkan kalian masih pengen di kelas E gitu ya, ya berarti kasih ya. Kompak semua kelas E semua, monggo. Tapi misalkan Bu saya pengen explore kemana-mana gitu ya, nah, silahkan ya. Ambilnya misalkan mata kuliah manajemen pemasaran kelas A, B, C. Nah, ini tapi diperhatikan karena jamnya nanti bentrok atau tidak. Itu ya. Jadi eh, saran Bu Ranti sih untuk amannya ya semuanya ngambil kelas E sehingga nanti akan berbarengan. Kemudian insya Allah mata kuliah itu tidak bentrok. Nah, kadang tapi mahasiswa ingin eksplor, ingin pindah kelas dan lain sebagainya. Nah, ini resikonya tadi kelasnya jadi bentrok. Nanti kalau sudah bentrok bisa mungkin menghubungi Bu Rate nanti akan saya teruskan ke Kaprodi. Tapi harapan Bu Rate jangan sampai kalian bentroknya terlalu banyak karena nanti akan jadi ribet ya. Oke, nah ini kemudian untuk pembayaran angsuran pertama semester genap yang dimulai tanggal 19 ini dikasih waktu sampai tanggal 9 Februari. Sekali lagi 9 Februari ya.
Jadi kalau bisa itu bisa diperhatikan. Kemudian kalau misalkan benar-benar kepepet atau apa, ya silakan konsultasikan Bu Rate. Misalkan Bu, saya ada kendala di keuangan, artinya untuk dispensasi pengunduran waktu, maka silakan konsultasi ke Bu Rate sehingga Bu Rate bisa memberikan solusi. Itu ya teman-teman ya. Kemudian ini pembayaran bisa dilakukan di semua bank. Jadi monggo mau transfer seperti tadi mahasiswa ditransfer orang tuanya untuk semester antara ya silakan gitu ya, boleh ditransfer dari orang tua, dilakukan dengan m-banking dan lain sebagainya. Itu ya. Oke ya, kemudian kalau ini masa tunggu uji, nah ini harus dibayar untuk angkatan. Kalau kalian ini kan enggak ya, yang tadi angkatan Burate 2018, nah dia harus membayar 600.000 karena nunggu ujian ya, tinggal tunggu harusnya. Tapi karena banyak mata kuliah ya, mengejar itu tadi. Ya itu teman-teman ya. Untuk pembayaran, informasi pembayaran ada yang ingin ditanyakan sebelum Burate melanjutkan materi teman-teman untuk masalah pembayaran. Nggak ada, Bu. Ya ada ya Mas Irzam ya. Mas Budi, halo, halo. Sudah hadir ya tadi ya. Oh, Bu. Oke ya. Nah ini Mas Budi tadi referensi dari temennya ini menjadi komting kelas E ya, menggantikan Mas Rolando. Oke ya, jadi ini mendampingi Bu Ratih selalu nih. Bu, tidak. Loh lah sudah Setuju, dipilih tadi. setuju. Belum siap, Bu. Hah, belum siap. Nah, siapa yang siap? Artinya di sini kan nggak mungkin saya menghubungi satu persatu mahasiswa juga ya, jumlahnya 40 lebih gitu kan. Nah, ada satu mahasiswa yang mendampingi Bu Ratih untuk supaya temennya ini bisa tersampaikan informasinya. Nggak apa-apa ya Mas Budi ya? Mas Nazar Bu lebih matang Bu. Loh, lebih ya kok oncal-oncalan gini. Nggak apa-apa Mas Budi, kalau gimana teman-temannya? Ini saya apa off dulu kan, off Setuju. setuju ya, ya off dulu karena lagi Setuju, azan ya. setuju, Bu. Sebentar, sebentar. Oke, azan dulu ya teman-teman ya. Ya, ini azan dulu.
Nggak apa-apa ya Mas Budi ya. Tadi teman-teman ya. Dia teman-temannya di sini. Deal Bu, deal setuju. Nggak apa Bu, nggak apa. Setuju, setuju. Mas Voting Budi rumahnya mana Mas Budi? apa Bu? Domisilinya di mana? Di Brebes Bu. Oh di Brebes ya udah nggak apa-apa. Nanti so ngapak-ngapak berarti juga apa? Eyangnya juga dari daerah ini juga yang ngapak zone. Tapi saya yang daerah Cilacap sana. Oke, nah ini jadi saya tuh terapit dua masjid ya rumahnya. Jadi tadi sudah satu selesai di masjid satunya, satunya ini adzan juga. Oke, ya. Nah, itu tadi ya pembayaran tanggal 9. Kalaupun misalkan memang untuk orang tuanya ini ada kendala ya untuk dispensasi pengunduran bayaran ya ini bisa ya nanti berarti untuk saya sampaikan ke pimpinan fakultas ya seperti apa solusinya. Nah, tapi harapannya insya Allah lancar semuanya ya untuk kelas E perwalian Bu Ratih. Nah, sebelum saya lanjutkan teman-teman, kira-kira ada nggak unek-unek satu semester ini belajar di UGRIS? Apa kira-kira? Ada nggak unek-unek? Monggo disampaikan aja ya, silakan. Apa Mas Budi? Mas Ahmad Nazarudin? Bu. Hmm? Bukan saya Bu yang ngomong. Enggak, ya enggak apa-apa loh. Wong temennya udah milih ya enggak apa-apa. Artinya unek-unek kira-kira apa ya? Tuh, misalkan yang kamu rasakan sudah puas atau gimana? Mm-mm. Oke, Masih Mas Ahmad. mengeksplor. Atau cara pembelajaran mengenai dosennya. Nah, ini kan boleh kita sharing ya, boleh gitu ya. Seperti yang saya misalkan, kalau misalkan saya ada di grup ya mengenai informasi apapun, nah ini mungkin masih dikomplain, Bu, berarti kurang responsif misalkan. Nah, itu boleh disampaikan ke saya. Atau Bu, dosen yang lain seperti ini mengajarnya mungkin dirasa kurang sehingga ini bisa menjadi umpan balik. Oh, ternyata dosen harus seperti ini gitu kan ya, tidak hanya kemudian dosen itu perfect atau sempurna kan enggak ya. Dari kritikan, dari saran dari mahasiswa itu yang paling membangun kita ya. Apa kira-kira teman-teman masih ada masukan enggak atau komplain gitu apa? Untuk saat ini masih baik-baik saja. Baik-baik saja ya, dosennya oke-oke saja, sarana prasarannya juga oke gitu ya. Ya masih oke. Tapi ya ada yang kurang, tapi ya manusiawi lah, biasa. Oh gitu ya. Mungkin dari Bu Ya, ini kok dosen berarti ini sukanya nge-zoom terus misalkan. Oh disampaikan aja. Berarti oh ya nggak boleh nih nge-zoom terus ya mahasiswa bosan misalkan ya. Misalkan seperti itu. Oke, nggak ada lagi yang Mbak-mbak ini. Mbak Fitri, monggo atau Mbak Dina, ya Mbak Eva. Aman Bu, aman. Aman. Sejauh ini Alhamdulillah aman. Aman ya Mbak, nggak ada masalah ya. Mbak Ya, Irjam, tanggapannya Mbak Irjam. Bang Irzam. Sekali lagi, apapun kalau ada, ya, boleh masalah pribadi atau apa, maka silakan disampaikan ke Bukat. Sehingga nanti nggak ada kemudian image-nya, oh kelas E ini ya, kok rame atau apa gitu ya, jangan. Ya, karena itu nanti pastinya ya tidak hanya kalian saja yang akan dikomplain, tapi berarti juga. Nah, kita menghindari aja kalau ada apapun ini dikonsultasikan ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah akan saya lanjutkan kalau nggak ada.
tadi ya yang ingin disampaikan kritikan, saran, maka saya lanjutkan. Nah, karena kita ya kalau kalian juga di SMA itu kan ada Merdeka Belajar apa kalau di SMA dulu apa ya? Bukan kampus Merdeka atau apa? Hanya Merdeka Belajar gitu aja ya. Untuk sekolah SMA waktu SMA Iya, Pak Bu. kan sudah juga toh. Oh, Merdeka Merdeka Iya, Belajar. Belajar. Oke, nah ini sama di kampus kita juga sama ya. Ada baiknya, artinya dari MBKM yang diterapkan pemerintah ini sebenarnya ini membuat suasana baru, membuka wawasan baru, membuka kesempatan juga untuk mahasiswa maupun dosen. Karena MBKM ini tidak hanya untuk mahasiswa saja, tetapi berarti misalkan ya di belakang layar ini saya memakai virtual background praktisi mengajar. Nah, ini memberi wahana yang baru untuk mahasiswa belajar. Jadi tidak monoton dengan dosennya aja, ya mungkin 16 kali pertemuan ketemu kok berarti terus ya bosen gitu ya. Nah, tapi dengan adanya MBKM di praktisi mengajar, maka mahasiswa ini bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas. Oh, ternyata dunia kerja seperti ini loh. Ya, kemarin di perilaku konsumen gitu ya. Kebanyakan mahasiswa punya image ya kalau di FEB itu nanti ya bekerja di bank gitu ya misalkan ya kebanyakan. Tetapi ternyata kita bisa buka peluang yang banyak lagi loh di luar sana. Tidak hanya kita menjadi untuk di perbankan saja, tetapi di dunia-dunia lain, logistik misalkan, ya perusahaan yang lain itu juga banyak menerima dari sisi lulusan dari manajemen. Nah, itu gunanya praktisi. Kemudian ada misalkan kampus mengajar ya, berapa mahasiswa berarti juga mereka ikut kampus mengajar ya mereka mengajar di sekolah ya, kemudian konversi. Pak di sini saran berarti karena kalian nantinya semester depan sudah mulai boleh mengambil MBKM, tapi yang awal itu tadi disampaikan dari LPP bahwa yang diambil pertukaran antar prodi. Ya, prodi misalkan mata kuliah kewirausahaan, maka boleh diambil oh di ekonomi coba saya ingin ngambilnya di pendidikan matematika misalkan, kewirausahaannya seperti apa? Apakah membuat di sini membuat contoh untuk alat pembelajaran, media pembelajaran misalkan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian mengextend dari pengalaman panjenengan. Nah, baru kalau sudah mengikuti di lingkupnya OGRIS, ya, pertukaran mahasiswa di lingkup prodi, boleh kalian ikut yang MBKM yang dari Kemenristek. Kampus mengajar, ada MSIB, magang studi independen bersertifikat misalkan. Nah, kalau sudah lingkupnya nasional ya dari kementerian, ini mahasiswa terkadang senang ya. Ada dulu mahasiswa bimbingan saya itu karena MBKM ini bisa dilakukan 3 semester gitu ya. Dia itu sampai 2 kali ikut MSIB di tempat yang sama, jadi diperpanjang sendiri sama dia. Saya tanya, Mas Tony, lah aku ki ora bosen kan konversimu juga sudah memenuhi karena kalau MSIB itu bisa sampai 20 SKS. Kemudian dia jawab, Bu, saya tuh kayak kerja beneran karena saya juga dibayar. Nah, itu akhirnya menjadi motivasi dari mahasiswa. Kalau sudah lingkup kementerian, kita nggak bayar lagi, tapi malah kita diberikan fee gitu ya, atau uang transport. Nah, istilahnya bayaran. Nah, itu contoh. Ya, atau misalkan kegiatan-kegiatan yang lain. Nanti di mata kuliah kewirausahaan ya berarti juga tapi itu semester 4 ya. Mungkin nanti di manajemen pemasaran kalau itu ya kita akan belajar dengan praktisi seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa kalian lakukan itu atau program-program yang lain ya. Ada MSIB atau magang green itu skema bagus karena perusahaannya bagus-bagus juga. Nah, ini ada beberapa prodi yang lolos di magang green ya, senangnya luar biasa. Ya. Kemudian, nah ini yang paling penting teman-teman.
di semester 3 nanti kan sudah mulai ya, kaitannya dengan konversi. Ya, konversi itu adalah menggantikan kegiatan yang kita lakukan dengan mata kuliah yang ada, dikonversi gitu ya. Dikonvert ya, dikonvert kan berarti disederhanakan. Misalkan kampus mengajar itu dapat karena maksimal 20 hanya dapat 12 berarti 4 mata kuliah. Maka ini tolong konsultasikan dengan Bu Ratih ya, sehingga Bu Ratih nanti akan membantu kalian untuk mengambil mata kuliah konversi apa saja ya yang bisa digantikan dari tugas kampus mengajar. Oh ternyata misalkan ya pada semester 3 nanti ya kalian dapat mata kuliah karena kampus mengajar saya mengajar ya ada administratif juga, maka di sini bisa kalian ambil di komunikasi bisnis untuk nantinya dikonversi pada semester tersebut misal. Nah, jadi nggak usah ikut komunikasi bisnis karena sudah digantikan dari kampus mengajar program. Ya, itu terus mata kuliah apa sampai 12 SKS. Nah, itu nanti akan dilaporkan di Simekar. Satu lagi, pilihlah dosen pembimbing yang mudah untuk kalian berkomunikasi. Ya, misalkan, ya ada beberapa walaupun bukan perwalian saya ya, gitu dari awal sudah minta bimbingan ke Bu Rate. Kebetulan juga mata kuliahnya ikut di kelasnya Bu Rate semua. Maka dia istilahnya nembung, Bu, saya didampingi ya ketika saya lolos MSIB nanti laporan ke Ibu semua. Maka saya akan dengan senang hati untuk mendampingi mahasiswa ini baik terkait dengan konsultasi laporan MSIB misalkan itu ya sampai kemudian hilang akunya karena diganti oleh yang koordinator MBKM maka ketika itu mahasiswa komplain ke koordinatornya Bu dari awal saya sudah dibimbing Bu Rate saya nggak mau dibimbing yang lain maka kok ini nggak ada ya Bu untuk tagihan saya harus masukkan kemana nah saya juga matur ke koordinator Bu Ira ya. Bu, ini mahasiswa dari awal sudah saya bimbing. Awalnya ada nama saya, kok ini enggak. Mungkin mahasiswa nanti bingung karena selama ini dia bimbingan dengan kita. Maka pilihlah dosen pembimbing yang mudah diajak berkomunikasi dan cepat tanggap. Ya, karena kalau telat konversinya, ya, telat mata kuliah yang diminta untuk digantikan, ya kalian terlambat. Ya, ada kasus juga mahasiswa yang saya dampingi P2K itu, alhamdulillah konversinya oke ya. Jadi kalau KKN itu hanya bisa digantikan satu program namanya program eh, peningkatan kapasitas mahasiswa. Itu mereka ke masyarakat 6 bulan itu menggantikan KKN. Karena saya cepat ya 15 orang itu saya yang mendampingi semua jadi berarti cepat dari SK dan lain sebagainya saya kumpulkan kemudian saya laporkan ke Kaprodi saya juga matur ke koordinator MBKM maka mahasiswa itu langsung dilaporkan WR1 untuk konversi ya KKN mereka nggak usah bayar dia hanya bayar KRS sana aja nggak usah juga KKN selama 1 bulan karena mereka sudah ikut programnya P2K yang didanai oleh Dikti. Kebetulan pendampingnya Bu Rate, jadi konferensinya juga semuanya ikut saya. Nah, ada yang didampingi dosen karena dia ormawanya bukan hima manajemen ya di luar itu yang telat. Akhirnya ya tetap ikut KKN karena telat konversinya. Nah, sekali lagi nanti semester 3 apapun itu konsultasikan ke Bu Rate kalau ikut MBKM supaya saya bisa membantu supaya tidak terjadi telat gitu ya telat kalau telat konversi ya kalian nggak akan ada mata kuliah yang dikonversi ya yang seperti yang KKN ya komplainnya ke saya waduh lah dari awal kan saya bukan dosen pendampingmu gitu ya jadi berarti ya juga nggak paham maka carilah dosen pendamping yang memang komunikatif, enak diajak berdiskusi. Ya itu ya karena semuanya nanti by sistem Simekar. Nama kalian akan ada di Simekar, saya ikut apa gitu ada ya, gitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan tentang MBKM teman-teman? Bu, apakah ini wajib gitu ya?
Tidak wajib, tapi ini sangat bermanfaat untuk kalian ketika sebagai pendukung ijazahmu. Ya. Sering mendengar kata SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Salah satunya ya kalian bisa dapatkan dari sini. Ya, sekali lagi, tidak hanya kita dapat sertifikat, bahkan yang beberapa kegiatan kita malah didanai, dibayar. Nah, itu kan kadang menjadi motivasi mahasiswa. Ada yang bimbingannya berarti dia habis KM, kemudian lolos MSIB. Ada yang MSIB sampai 2 kali gitu ya, saking senangnya, wah enak Bu di Telkom itu, ya udah tunjangannya banyak, saya nggak usah keluarin biaya, pokoknya senang deh Bu. Ya, nah itu monggo ya. Kemudian satu lagi, usahakan masih semester 2 maka ikut organisasi kemahasiswaan. Ya, tidak harus SIMA, BEM gitu ya. Tapi apa saja ya, ada yang di kelasnya ini ada yang ikut KSPM juga boleh gitu ya, karena kita ada SK dari dekan itu bisa digunakan kalian sebagai surat keterangan pendamping ijazah. Atau di tempat kita ada manajemen entrepreneur club, maka boleh gabung di sana. Ya. Atau kemarin yang Teh jadi juri mahasiswa berprestasi ini eman-eman. Kenapa eman-eman ya? Itu mbak-mbak ya, mbak siapa namanya, Mbak Dutra atau siapa ya? Itu dia SMA itu menjuarai silat, tapi ketika kuliah kok enggak, saya bilang kenapa enggak kamu teruskan gitu ya. Saya mau fokus ke kuliah Bu, IPK-nya memang tinggi 3,9 ya, 3,9. Tapi saya sampaikan, sekarang perusahaan tidak hanya memandang akademismu aja. IPK-mu 3,9 tidak dipandang sebagai indikator utama, tapi dari kamu bekerja sama dengan orang lain, kalau ikut organisasi itu kan kerja sama dengan tim, ya itu yang dinilai teman. Ya itu ya, jadi usahakan nanti MBKM diikuti oleh semua mahasiswa minimal 1 kali aja, ya, supaya kalian mendapatkan pendamping atau pendukung ijazah. Karena eman-eman ya, sudah kuliah, tapi nggak ada aktivitas apapun kan eman. Itu ya teman-teman ya. Ada yang ditanyakan? Monggo. Mengenai MBKM atau pembayaran boleh. Ya teman-teman. Kan mumpung walaupun kita online, tapi di sini kita bisa langsung bertukar pikiran, diskusi. Itu yang pengen berarti terapkan. Jadi jangan kemudian saya menjadi momok walaupun kita saya minta kelas, saya minta kelas untuk ngajar di kelas D sama E sehingga saya ada apa namanya kedekatan khusus dengan anak-anak saya di perwalian. Nggak tahu ini nanti dapat nggak ya, berarti nggak tahu. Tapi kalaupun tidak ya harapan saya kita bisa bertemu walaupun secara online atau kemarin offline itu kalian bersedia ya supaya apapun yang dilakukan selama perkuliahan itu tidak menjadi beban untuk kalian, teman-teman ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Mbak Dina, Mas Adam, ada pertanyaan enggak? Lanjut Bu, lanjut. Lanjut, oke. Nah, selanjutnya, nah ini yang akan kalian ambil di semester 2. Nah, boleh kalian screenshot. Ya, tak screenshot ke deh. Ini kurikulum baru untuk kalian. Nah, jangan lupa nanti ngambilnya ini. Tadi saran Bu Rete supaya tidak terlalu kalian itu apa namanya? Sudah terlihat ya, kalian itu bentroknya banyak, maka usahakan ini sebenarnya kalau yang masuk kelas E ini ada keinginan untuk pindah-pindah kelas enggak? Perwalian saya. Enggak ada, Bu. Ya, Enggak, Bu. masih bisa.
Yang lain, Mas Hasan. Nggak ada, Bu. Gak ada ya, berarti wes madep mantep melu kelas E gitu. Nah ya, tadi Guru itu juga sama dulu waktu kuliah. Saya itu kan ada kelas di Undip itu kan 2 kelas aja, tapi kelasnya besar, ratusan orang gitu ya, sekelas ya. Nah, di sini saya terus di kelas A aja. Supaya apa? Selain kalau dulu malah belum tersistem zaman tahun 2001, kalian sudah lahir belum ya, teman-teman? Belum, 2001. belum, Belum. belum. Nah, itu berarti udah kuliah loh ya. Nah, ini ya, berarti kalian kan seusia anak saya ya, karena 2001 aja belum lahir. Nah, maka di sini ya, berarti dulu belum tersistem, berarti wah itu tulis tangan gitu ya, nyentangi apa saja gitu ya. Maka tipsnya itu teman-teman udah di kelas aja nanti supaya nggak bentrok gitu ya. Kita kelas A dosennya enak-enak misalkan. Nah, nanti pelayon ya nemui dosen walinya. Ya, dosen walinya itu angel golek aneh gitu ya, karena malangnya kita di semester 1 itu dosen walinya ini kemudian Pak Joko Sanyoto waktu itu meninggal. Jadi masih semester 1 dosennya udah nggak ada, akhirnya digantikan dengan dosen lain yang mungkin kedekatannya belum terlalu terjalin. Maka susah nyari dosennya, melayu-melayu harus tanda tangani beliau baru saya daftar KRS bayar gitu ya. Nah, tapi kalau ini tersistem harapannya kalian lebih. Nah, kalau kelas E ya ambil kelas E semua. Nah, ada beberapa mahasiswa kakak kelas kalian saya tanya, Mas, Mbak gitu ya. Kamu kalau KRS-an itu gimana toh? Bu, supaya nggak error toh, Bu. Gonta-ganti saya mesti pantengi gitu ya. Ke tengah malam jam 1 itu udah udah mantengin siang dan ngeklik gitu ya. Nah, itu supaya dapat kelas E, supaya kelas E ini jadi satu. Kadang ada yang nyasar masuk kelas kami, Bu, soalnya. Misalkan, nek bisa ya, itu jam berapa gitu, atau jam 2 jam 3 gitu. Biasanya subuh udah penuh katanya. Ya, kelasnya tuh udah penuh, udah morat-marit semua. Nah, ini mungkin jadi tips untuk kalian. Saya dengarnya dari kakak kelas kalian aja. Nah, karena tugas berarti ini nanti kalau kalian sudah ngeklik, paginya saya akan verifikasi. Tadi saya sampaikan, kalau kalian memang IPK-nya lebih dari 3, maka semua mata kuliah ini 8 mata kuliah bisa diambil. Tapi kalau hanya IPK-nya 2 gitu, berarti maksimal hanya 21. Maka ada satu yang ditinggal. Nah, maneman tuh ya, nek ditinggal. Tapi tadi saya tanyakan, yang perwalian saya kan semuanya IPK-nya 3,5 ya. Maka semuanya ini bisa diambil. Nah, itu ya, jadi ini yang diambil. Sekali lagi, silahkan kalian rembugan di kelas. Yuk, kalau bisa kita di kelas E semua ya. Atau misalkan ada beberapa yang sinyalnya misalkan di rumah susah gitu kan, nitip temennya. Aku bu, uh, lebok kesusahan KRS ku misalnya. Itu. Itu ya. Nah, oke, masalah KRS-an ada yang ditanyakan teman-teman? Masalah KRS-an ada yang ditanyakan? Halo, halo. Tempat kalian hujan juga enggak? Iya, Bu. Bu izin mau tanya. Silakan, Mbak Lulu. Monggo. Kan yang Fakultas Ekonomi Bisnis dapat KRS-an tanggal 16 sampai 17 Februari. Nah, itu sistemnya gimana, Bu? Bisa dijelaskan? Oke. Nah, tanggal 16, eh, saya buka anujutan ya. Kita stop dulu. Nah, mungkin di sininya. Saya akan buka sistem informasinya ya, supaya lebih jelas. Iya.
Sudah tertampil? Sudah, Sia? Bu. Sia ya? Sia Sudah. atau masih si Mekar? Siap, Tampilannya? Bu. Oh, sudah Siap, Bu. siap. Oke. Nah, tadi kan dari si Mekar ya. Dari si Mekar, panjenengan sudah milih Sia gitu ya. Nah, ini maka kalau ini dari akunnya Burate, nanti akan ada. Jadi kalian buka di situ, misalkan sini ya. Nah, ini karena belum masanya, ya ini saya sampaikan tadi yang bolulas ini bikin saya sakit kepala, maka hari ini saya sudah minum obat bukan Neuralgia, apa Dekologin tadi ya. Karena pusing banget ya dari pagi itu ngurusi yang 18 yang memang mau DO. Nah, ini tampil tampil ya, kelihatan ya. Di Burate ngampu dari 18, 19 tahun 2000 dan terakhir kalian. Oke, nah misalkan di sini ya yang tahun ini ada kebuka nih ya. Yang satu. Ini Mas Angga Tegar misalkan ya. Kelihatan tidak teman-teman? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Ibu. Sudah kelihatan nama mahasiswanya ya. Iya. Nah, maka di sini karena dia ngambil KKN ya, maka di sini nanti jadi kalian sudah masuk di siap, cepet-cepetan ngambil. Oh, yang ditawarkan di semester 2 ya, nanti berarti ngambil manajemen pemasaran, MSDM dan lain sebagainya tadi yang ditawarkan. Kemudian klik kelasnya. Nanti di situ ada kelas apa? Seperti ini kan kelas 8A, maka kalian nanti besok milihnya yang 2E semua ya, supaya nggak bentrok. Itu saran Burate. Ya, karena biasanya dari program studi itu akan mengelompokkan kalau ngambilnya di E semua, maka dia nggak akan bentrok. Tapi kalau ngambil A, B, C sampai H misalkan, ya pasti ada yang bentrok. Karena itu akan diurutkan sesuai kelasnya. Kalau bisa ya E semua supaya nggak bentrok, nggak pusing. Nggak musingin dirimu dan nggak musingin diriku. Ya, itu teman-teman ya. Oke, nah dari situ nanti akan berarti akan tertampil kalau sudah milih kelas E semua, nah, 2E, 2E, 2E semua, maka tinggal saya setujui atau tidak setujui. Ya. Nah, kalau sudah nanti tinggal saya verifikasi atau simpan. Itu ya, ini sukses ya. Jadi sama kalian masuknya di SIA, kemudian nanti diklik ya, diklik untuk perwalian, di situ mengambil KRS-an. Mata kuliahnya apa saja? Manajemen pemasaran 2E, ambilnya misalkan. Kemudian MSDM 2E gitu ya. Manajemen keuangan 2E, ekonomi mikro 2E, makro 2E, statistik deskriptif 2E, akuntansi biaya 2E, dan perilaku organisasi 2. Itu teman-teman. Nah, itu ya tipsnya ya. Masuknya tetap di SIA dari si Mekar. Kemudian kalian nanti kalau sudah ngeklik dulu, ya, ngeklik dulu, ya. Kalau tanggal 16 sampai berapa Mbak? 19 ya Mbak Lulu ya? 17, Bu. Oh 16, 17. Maka kalau bisa gasik. Tadi saya matur, ya jam 2 itu sudah pantengi, ya KRS-an. Ya, apa mantengi di satu hari itu saja supaya dapat kelas E semua. Karena nanti akan rebutan. Nah, malahnya lagi kalau memang banyak sekali yang tadi seperti contoh mahasiswa yang saya tahun sebelumnya 18, 19, 20 itu nek ngulang. Nah, itu ngambil kelas kalian berarti kan kuota sudah dikurangi oleh mereka. Nah, yang ngulang ngulang nilai yang masih D dan E. Itu teman-teman. Oke, gitu ya Mbak Lulu ya. Jadi selalu buka SIMekar di sistem informasi akademik. Baik, Bu. Bu, Terima mau, kasih. Bu izin mau tanya, kalau misal nanti kan war, nah nanti kalau misal webnya itu trouble itu gimana ya, Bu? Oke, nah ini yang memang sering terjadi Mbak. Lawang di kampus saja sering trouble gitu ya. Nah, akan ada revisi KRS ya. Revisi KRS itu akan dilakukan
kira-kira seminggu setelah KRS-an. Ya, hanya saja resikonya kalau kalian belum dapat mata kuliah yang fix 2, 3 ini, nanti otomatis ketika kalian sudah masuk itu nggak ada nama kalian. Ya, karena kan belum fix ya. Maka caranya Bu Rate ya untuk mengatasi hal tersebut, boleh yang kira-kira rumahnya memang susah sinyal, nitip ke temennya. Ya, silakan berikan username dan password. Nah, temannya juga jangan pelit. Yang kira-kira di rumah dapat ada wifi ya dititipi, tapi yo nitipnya jangan 1 orang 10 temennya gitu jangan ya, 1 orang cukup 1 sehingga nggak merepotkan. Ya Mbak Dina ya, kalau dirasa memang susah sinyal, silahkan kira-kira yang deket siapa temennya yang punya wifi di rumah, internetnya lancar, dititipi. Tuh. Ya, dan juga jangan eh, tadi kalau subuh biasanya kelas sudah habis, maka sebelumnya. Oh ya. Baik, makasih banyak ya, Bu. Oke, Mbak Dina. Ada lagi teman-teman? Bu, semisal kalau kuotanya penuh itu otomatis nggak bisa masuk ke matkul tersebut, Bu. Boleh, tapi kelas lain. Ya, ini makanya cepet-cepetan tadi loh Mbak, karena kuotanya kan tidak hanya misalkan kelas E ya, ada 50 mahasiswa. Ternyata udah dimasuki dari semester atas yang mereka revisi nilai, ingin dapat perbaikan nilai gitu kan. Tadi mahasiswa saya yang DE itu kan harus diulang karena itu nilai mati. Maka dia ngambil semester bawahnya semester 2. Ya, yang biasanya mahasiswa ini agak riskan nilainya itu di mikro makro itu agak susah ya, di akuntansi biaya juga. Itu agak susah mahasiswa ya. Nah, ini maka diperhatikan nanti untuk belajar kalian ya lebih diintenskan ke situ. Mikro makro kan grafik-grafik, perhitungan, akuntansi biaya juga perhitungan. Maka di sini harapan Bu Rate semua bisa mengikuti dengan baik ya. Nek kon kuliah ya kuliah yang rajin. Nah, sebenarnya kalau kalian presensinya bagus itu sudah modal kalian untuk lulus mata kuliah tersebut. Modal untuk mesake dosane. Iki kok jane C, tapi mahasiswa ki rajin banget kok. Di kelas itu aktif, maka nggak sampai hati dosennya. Maka pasti akan saya berikan nilai 1 grade di atas. Gitu Mbak Lulu ya. Nah, tadi tipsnya ya malam tadi, misalkan tanggal 16 berarti ya tanggal 16 jam 1 atau jam 2 malam langsung tongkrongi aja. Baik, Takutnya Bu. Terima kasih, Bu. takutnya kelasnya habis. Kalau habis pun nggak ada soal, hanya saja kalian terpencar dari temennya. Nah, dan juga nyari yang nggak bentrok juga. Kemudian kelas reguler pagi tidak boleh mengambil kelas malam. Jadi kalau ada nanti jadwal di malam hari, jangan diklik. Ya, karena kalian kalau ngambil kelas malam menyesuaikan SPP kelas malam itu lebih mahal. Nah ya, jangan terus kalau kelas malam enak, tapi itu menyesuaikan SPP. Maka saya sarankan kalau kelas pagi, reguler pagi, ambil di pagi, jam pagi. Ya. Itu teman-teman ada lagi? Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Udah Bu, udah sangat jelas. Jelas Ya ya. cukup, Bu. Cukup J. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan nanti bisa ditanyakan di Japri boleh atau di grup ya teman-teman. Karena kita ternyata sudah 1 jam Bu Ratih mendampingi kalian untuk melakukan perwalian di semester 2. Sekali lagi tetap semangat ya, usahakan kalau hari ini IPK-nya sudah 3,5 maka besok semester 2 juga sama ya. Kemudian mulai semester 3 nanti akan saya pandu lagi juga seperti setiap semester akan saya adakan pertemuan seperti ini. Kalian baiknya ikut MBKM, kemudian ikut juga organisasi kemahasiswaan. Karena itu akan sangat-sangat bermanfaat untuk kalian. Ya, itu teman-teman ya, sekali lagi jangan ewoh. Karena saya ini di kampus menggantikan orang tua kalian. Ya, dosen wali, maka apapun ini
akan saya istilahnya kuyung bareng-bareng. Kalian ada masalah ya itu berarti masalah saya. Gitu ya. Berarti dikomplain dari pimpinan, ada beberapa mahasiswa, maka itu juga menjadi masalah kalian. Gitu ya. Jadi tolong yuk kita sama-sama saling bisa menyemangati satu sama lain, saling bisa berkoordinasi, saling bisa juga menghormati. Kalau misalkan ada apa-apa silahkan langsung ke Bu Ratih. Insya Allah saya akan carikan solusinya. Oke teman-teman gitu ya. Iya, Bu. Kalau sudah Baik, Bu. tidak ada, kalau sudah tidak ada maka